Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Fitri, Bu. Fitri. Pada Fitri, Baiklah. persilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Gina Yuliani, hadir Bu. Siti Nurhaliza, Hadir, Bu. Anita Zulia, Hadir, Bu. Kalisa, Hadir, Bu. Liz Faiza, Hadir, Bu. Lara Febriani, Hadir, Bu. Fitri Yulianti. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Hadir, Bu. Iya, Bu. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali pelajaran kita pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ada yang tahu? Apa, Bu? Apa, Lara? Tentang musyawarah, Bu. Ya, tentang musyawarah pada Al-Quran surat. Ada pembacanya di rumah. An-Nahl ayat 14. ya, seperti yang telah kita baca pada minggu lalu, yaitu tentang An-Nahl ayat 14 tentang musyawarah. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Anda semuanya, pernahkah Anda berbohong dalam kehidupan sehari-hari? Enggak, Bu. Pernah. Apa contohnya, Fitri? Pernah berbohong dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya kawan minta sama di kos, Iya. cek lah habis. Ya, Mas Kadona. Lain. Nah, siapa yang tahu lagi contoh dari perilaku berbohong dalam kehidupan sehari-hari? Apa, Nita? Oh, contohnya, Bu. Ya. Kita tidak mengerjakan tugas di rumah, Bu. Kita kerjakan tugas di sekolah, Bu. Padahal dikasih untuk di rumah, Bu. Nita, Bu. Ya, itu tidak boleh dilakukan untuk kedepannya ya, Nita. Ya, kemarin Lara juga nyontek ujian, Bu. Ya, kalau itu juga termasuk ke dalam perilaku berbohong dalam Curang, Bu. di kelas. Ya, curang. Nah, ada yang tahu Curang, apa Bu. pelajaran kita pada hari ini? Seperti yang Ibu katakan tadi. Berbohong, Bu. Iya, benar, Lara. Kita akan mempelajari tentang dalil larangan berbohong dalam surat An-Nahl ayat 116. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu Ibu mengharapkan Anda semua dapat memahami pengertian larangan berbohong. Kedua, tentang surat An-Nahl ayat 116, baik itu kandungannya maupun artinya. Yang ketiga yaitu tentang dampak dari kita berperilaku berbohong. Dan yang terakhir, contoh dari perilaku berbohong. Nah, yang pertama kita masuk pada pengertian larangan berbohong. Ada yang tahu apa itu bohong? Pengertian itu berdusta. Mengatakan tidak Tidak sesuai dengan kenyataan. Ada yang lain. Apa itu Gina? Berbohong menurut versi Gina. Berbohong itu tadi sudah dikatakan Ganita berdusta, mengatakan tidak sesuai dengan fakta, ya, mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, larangan berbohong ini kita harus menghindari dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Nanda dalam bertindak maupun berkata harus jujur. Jangan sekali-kali Nanda berbohong, baik itu pada orang tua, guru maupun pada teman. Nah, yang kedua kita masuk kepada surat An-Nahl 116. Siapa yang bisa menuliskan ke depan? Fitri, Bu.
Saya Bu. Sebelum Ibu menunjuk untuk menuliskan di depan, silakan baca ayatnya Gina Yuliani. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Alsinatukumul kadzib halalun wa hadha haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya siapa bisa membacakan? Ibu. Ya Fitri silakan bacakan artinya ya. Yang lain Artinya yang serius ya Fitri, ini firman Allah. Fitri, artinya Nah, siapa yang bisa mengartikannya? Anita silakan bacakan arti dari An-Nahl 116. Baik Bu. dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadang-adakan kebohongan terhadap Allah, dia adalah beruntung. Nah, terima kasih pada Gina dan Anita. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menuliskan ke depan ayat dari An-Nahl 116? Siapa yang bisa? Gue kemudikan nilai tambahan. Ya, pada Kadisa, Ibu persilakan ke depan. Yang lain diperhatikan ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Tidak ada yang bermain HP ataupun meribut dengan teman sebangkunya. Ya, Bu. Iya Bu. Iya. Iya. Perhatikan temannya ya, Anita. Iya, Bu. Jangan sibuk dengan kerjaannya sendiri. Ini panjang ya, Bu, bisa. Nengok Bu. Artinya. Silakan dibuka Qurannya Nanda, An-Nahl 116 ya Bu. Apa ini baca itu Lara? Baca Al-Quran Bu. Ya, baca Qurannya. Iya Bu. Ya Bu.
Terima kasih ya Kalisa sudah duduk di tempat ini. Nah, sekarang kita akan membaca secara bersama-sama surat dari An-Nahl 119. Ayo kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba haramul litaftaru ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sadaqallahul azim. Baiklah, kita akan membahasnya per kata dari surah An-Nahl 116. Wala apa artinya? Dan Taqulu berkata, mengatakan. Selanjutnya lima terhadap apa? Tasifu yang disebut menyebutkan. Bu. Yang di bawahnya alsinatukum. Lidahmu. Ya benar Lara. Yang lain simak ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Lidahmu al-kaziba. Secara dusta. Secara dusta atau kedustaan. Haza ini halal haram Wahaza dan ini, Bu. wahaza dan gaya wahaza dan ini haram. Selanjutnya Apa lagi, Bu? apa lagi Lara? Istilah haram. Kita Taruh mengada-ngada, Bu. mengada-ngada atas nama Allah. Kazibah Berbohong berbohong atau berbohong. Sesungguhnya Sesungguhnya orang-orang orang-orang yang mengada-ngada atas nama Allah mengada-ngada atas nama Allah kebohongan kebohongan tidaklah beruntung. Nah, Ibu akan mengulangi arti dari An-Nahl 119. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh Allah lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Anda? tidak, Bu. Paham semuanya? Paham sekali, Bu. Ya bagus, Lara. Selanjutnya kita masuk kepada kandungan dan dampak dari perilaku berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dan dampak dari perilaku berbohong. Ibu akan membagi Anda menjadi dua kelompok. Kelompok satu dari Lara sampai Kalisa, kelompok dua Fitri sampai Dina. Kelompok satu, kelompok dua. Silakan diskusi, beri waktu 5 menit. Apa aja nih, Fitri, Bu? Lara, Anita, Kalisa, dan Dina. Kelompok satu. Kelompok dua Fitri, Liz, dan Siti Nurhaliza. Silakan buat lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil. Ini satu berdua, Bu. Kelompok satu. Diskusi ya dengan kelompoknya. Tidak ada yang melihat HP ataupun Mencari di internet, Bu, ya. lihat dulu paketnya ya Lara. Gua punya buku, gua punya ilmu. Ya silakan diskusi selama 5 Buku menit. hilang, Bu. carilah buku itu. Maka dijaga kepemilikan kita Lara. Silakan diskusi. Tidak ada ketawa.
Bahwa tentang isi kandungan anak. Fitri apa ini buat Fitri? Diskusi dengan teman sekelompoknya sama dia sama Fitri mana apa tangko apa bu? nanti Tangkok. sudah selesai Nanda? Sudah selesai Fitri? Udah, Bu. Sudah kelompok 1? Udah, Bu. Bu. Nah, perwakilan dari kelompok 1 siapa yang membacakan hasil diskusinya ke depan? Gina. Nah, Pak Gina. Maaf. Perwakilan dari kelompok 1 Anita bu. Gina Ya, kelompok Gina. 1. Bakalan yang kelompok lagi simak ya. Tidak ada yang bercanda ataupun ketawa. Baiklah, saya perwakilan dari Perhatikan temannya Fitri. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan Tentang kandungan surah An-Nahl, yang mana setelah Allah menjelaskan hal-hal yang halal dan haram, maka seharusnya kalian memegang teguh penjelasan itu. Jangan sesekali kalian berani membuat hukum halal dan haram berdasarkan pendapat pribadi dan dengan seenaknya mengatakan ini boleh dan ini dilarang. Dengan perbuatan itu berarti kalian telah mendurhakakan Allah dan menyandarkan kepadanya sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang membuat kebohongan dengan mengatasnamakan Allah, mereka itu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan dan keberuntungan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Nah, kelompok 2 siapa yang ingin membacakan? Ya, silakan Siti Nurhaliza. Nah, ini simak ya, tidak ada bacaan Fitri. Nanti suruh keluar dari sini. lagi lawannya mau tahu. Perhatikan Saya akan bacakan tentang dampak perilaku berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu hilangnya petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Allah melaknat orang-orang yang suka berbohong, lagi pendusta. Yang ketiga, kebohongan akan menghantarkan pelakunya ke dalam api neraka. Yang keempat, hilangnya kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, dikucilkan dari pergaulan, dan yang terakhir yaitu kebohongan dapat berakibat pada timbulnya berbagai itu Bu. Dan terima kasih pada Siti Nurhaliza. Yang lain simak ya, tidak ada yang bercanda. Fitri apa yang dicandakan Fitri? Lawannya mau tahu. Awalnya mau Jangan diladeni ya, Rizaiza. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan Anda? Tidak, Bu. Ada yang masih kurang paham? Paham, Bu. Paham. Sekarang kita lanjut kepada contoh perilaku berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, nah karena tadi Fitri merikut, silakan bacakan apa contoh dari perilaku berbohong. Contoh perilaku berbohong, Bu, seperti yang telah dijelaskan tadi, bercontohnya misalnya memberikan tugas kepada kami PR, maka kami tidak mengerjakannya dan mengerjakannya besok pagi di sekolah. Tidak mengerjakan tugas ya, Iya, seperti Bu. yang dikatakan pada minggu sebelumnya. Iya. Yang kedua apa Nita, contoh dari perilaku berbohong? Oh, tidak membayar SPP, Bu, padahal sudah dikasih sama orang Iya, tua. termasuk juga berbohong pada orang tua, tidak membayar SPP. Yang ketiga apa, Dis? Misalnya Izul, Bu, Iya, beri Anita. garam, dan biaknya lah biar pitinya, Bu, dan kecilnya kamarnya dulu. Ya, itu juga termasuk berbohong pada orang tua. Yang keempat apa, Harisa? Contoh dari perilaku berbohong. Apa, Bu? Contoh perilaku berbohong. Dikasih uang belanja. Ya, Harisa diberi uang Ya, jajan. dikasih uang belanja. Dibilangnya lebih, padahal masih banyak. Iya, itu juga tidak boleh ya, kita berbohong Iya. pada orang tua. Sampai di sini paham Anda? Paham, Bu. Nah, setelah Ibu menjelaskan dari surat An-Nahl, isi kandungannya, dampak perilaku dan contoh perilaku berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir pembelajaran? Tadi siapa yang meribut supaya meribut kelar bercanda? Sulit lah sih. Fitri, tadi kenal ribut. Sama Silakan Nara tadi, Bu. Ya, sama Nara. Bertiga lah, Bu, Ke depan. gambreng. Bertiga gambreng. berdua.
untuk menyimpulkan serius ya. Ikut siapa paling ada? Hancurkanlah saja. Silakan bacakan kesimpulan pada kita pada hari ini. Berdua, Bu. Iya, gantiannya. Berbohong kan di rumah. Perilaku berbohong maksudnya. Batulis lo di papan, Bu. Biasa Bu, Iya, ya sudah apa-apa. berbohong tidur ya. Iya. Percepat ya Fitri dan Lara. Ya Bu. Baiklah, saya akan cobakan Mulai melanjutkan sama. pelajaran pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran kita tentang perilaku berbohong. Jadi perilaku berbohong itu ada semua. Kenapa jadi Anda tidak fokus ya? Maaf Bu, karena saya cita-cita saya dari dulu Bu. Iya. Amin, semoga terwujud. Amin. Baiklah teman-teman semua, saya akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran kita tentang perilaku berbohong. Jadi teman-teman semua, perilaku berbohong itu adalah perilaku yang tidak baik. Nah, jadi berbohong berbohong itu. Jadi berbohong itu adalah perilaku yang tidak baik. Berbohong itu adalah perilaku tidak baik. Mengatakan sesuatu mengatakan sesuatu yang tidak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana? Ada hadisnya? Terdapat dalam Surat An-Nahl ayat 116 yang berbunyi, Silakan dibacakan Lara. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kaziba azalalun halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kaziba innal ladzina yaftaruna 'alallahil kaziba la yuflihun, yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut Allah, yang disebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Ya, baiklah, itulah pengertian dari berbohong dan dalil yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari perilaku berbohong. Apa saja contohnya yang telah teman-teman jawab tadi? Yaitu yang pertama, contohnya kita misalnya tidak membuat PR. Yang kedua yaitu tidak membayar SPP padahal sudah dikasih sama orang tuanya. Apalagi tadi Lara? Membelanjakan uang. Membelanjakan uang. Tidak berkata tidak sesuai dengan faktanya. Nah, Jadi selanjutnya itu dampak dari perilaku bohong. Jadi teman-teman semua, karena perbuatan ini telah dilarang, perbuatan berbohong telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dampak yang akan kita terima itu yang pertama pasti dosa kan ya teman-teman ya. Dapat dosa. Yang kedua kita dikucilkan oleh teman-teman pasti kan kalau kita berbohong ya. Nah ya. Selanjutnya mengantarkan kepada api neraka. Jadi teman-teman semua kalau tidak mau masuk api neraka, jadi teman-teman semua harus menjauhi perilaku berbohong ini. Baiklah. kemudian dikucilkan. Ya, dikucilkan juga. Ya, mungkin sekian dari kesimpulan dari kami berdua, diserahkan kepada Ibu. Ya, tepuk tangan untuk Fitri dan Lara. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memberi kuis pada Nanda. Silakan dibuat kertas yang Ibu bagikan. Ada kuis, Bu? Ada. Untuk Ini sebagai penilaian. Nah, untuk hari ini Ibu beri waktu 3 menit. Silakan dibuat ya Ananda, nanti dikumpulkan kembali. Ada yang ditanyakan Anita? Tidak, Bu. Ya, silakan dibuat ya kuis yang Ibu berikan. Tulis namanya, Bu. Ya, tulis namanya di atas. Fitri apa yang lihat Fitri? Gak ada, Bu. Mau diskusikan aku yang kita berikan. Sudah semuanya? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan Anita. Mana teman-teman? Penyelara mana? Coba. Nih, Bu. Ya, ini merupakan salah satu penilaian Ibu ketika Ananda
melakukan kuis di dalam kelas. Ya Bu. Nah, untuk minggu besok silakan Anda buat latihan di buku paket halaman 10 dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya Bu. Dan silakan dibaca dan diulang kembali kalau kita pelajari ini di rumah dan baca materi pada selanjutnya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta maaf jika Ibu ada kesalahan dan semoga pembelajaran kita hari ini dapat Anda semua ambil hikmahnya dan senantiasa selalu bersikap jujur dan menjauhi perilaku berbohong. Ibu akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di minggu selanjutnya, Ibu. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.